Berikutnya modul 18, ekonomi makro dan mikro. Secara garis besarnya, ilmu ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua bidang ilmu, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ekonomi makro, kalau kita definisikan secara singkat, adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara keseluruhannya atau secara agregat. Sedangkan ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagian dari kegiatan ekonomi secara keseluruhannya. Berarti di sini intinya adalah bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan ekonomi secara keseluruhan, itu membedakan. Nah, kegiatan ekonomi itu biasanya dalam ilmu ekonomi adalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, kalau konsumsi itu dilakukan oleh masyarakat, dikatakan makroekonomi. Kalau konsumsi dilakukan oleh individu, disebut dengan mikroekonomi. Kalau produksi dilakukan oleh negara, itu disebut dengan makro. Tapi jika produksi itu dilakukan oleh perusahaan atau industri, disebut dengan mikroekonomi. Dan seterusnya. Jadi itu membedakan antara makro dengan mikro. Atau bisa juga mengatakan makro lingkupnya lebih luas, agregat. Tapi mikro lingkupnya adalah sempit. Mikro perusahaan atau industri, makro adalah negara atau pusat nasional. Atau kesimpulan dapat kita ambil dalam konteks mikro makro ini, makro fokus pada ekonomi secara agregat. Mikro fokus pada ekonomi secara perorangan. Selanjutnya, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Kalau tadi kita sudah lihat perbedaannya dari lingkupnya. Kalau mikro lingkupnya sempit, makro lingkupnya agregat atau luas. Kita bisa melihat perbedaan itu secara lebih luas atau secara keseluruhannya. Pertama dilihat dari segi produksi, harga, pendapatan, dan kesempatan kerja. Ekonomi mikro, segi produksi. Ekonomi mikro, produksi masing-masing perusahaan. Kalau makro, produksi nasional. Tadi kan produksi, konsumsi, distribusi. Tapi kalau ini kita lihat lebih luas lagi. Berapa banyak ruang kantor? Itu segi mikro. Tapi kalau segi makronya, membahas tentang output industri total, produksi domestik bruto. Jadi artinya di dalam ekonomi mikro kita tidak pernah mempelajari output industri total. Kita mempelajari output industri secara individu. Berikutnya ada segi harga. Pada ekonomi mikro, harga masing-masing barang dan jasa. Kemudian berikutnya harga perawatan kesehatan, harga premium, sewa gedung, itu kan di konteks mikro. Tapi dalam konteks makro, kita tidak mempelajari masing-masing, kita mempelajari pertumbuhan output, tingkat harga agregat. Kalau mikro kan harga masing-masing, yang kan tingkat harga agregat, berapa harga agregatnya berapa. Misalkan kita dengar dari informasi dari berita, harga cabai keriting sekian, itu kan makro. Kan nasional letakkan. Kemudian harga konsumen, harga produsen, harga inflasi. Itu kan secara keseluruhan. Konsumen kan secara keseluruhan. Harga konsumen, harga produsen. Misalkan harga produsen berapa, harga konsumen berapa, sepakat atau tidak, kan kita lihat secara total. Harga inflasi. Dari segi harga, dari segi pendapatan, ekonomi mikro menjelaskan tentang distribusi pendapatan dan kekayaan. Tapi dalam makro tidak mempelajari distribusi pendapatan dan kekayaan, tapi mempelajari pendapatan nasional. Berikutnya dalam mikro kita mempelajari upah di industri logam. Kita pelajari upah di industri manapun, upah kita pelajari. Di industri. Industri konteksnya masih mikro. Kemudian upah minimum. Upah minimum kita masih mikro.
upah, dan seterusnya. Gaji eselon 1, 2, dan 3. Masih mikro. Tapi kalau kita lihat upah dan gaji total, upah secara nasional itu makro. Maka sekarang kan kita lihat upah minimum, upah Jakarta berapa, upah mungkin Surabaya berapa. Itu kan masih mikro, lingkupnya masih kecil. Tapi kalau upah secara nasional, itu adalah makro. Berikutnya kesempatan kerja. Penempatan kerja masing-masing perusahaan dan industri. Namanya perusahaan industri masih mikro. Kemudian pekerjaan di industri kayu lapis, misalkan kayu lapis, masih mikro. Pekerjaan di industri yang terletak di Jakarta, itu masih mikro. Kemudian jumlah karyawan di perusahaan, itu udah pasti mikro. Tapi makro apa? Berhubungan dengan kesempatan kerja dan pengangguran dalam perekonomian. Namanya kesempatan kerja kan nasional. Jumlah pekerja total. Jadi jumlah pekerja total ada jumlah pekerja yang ada di seluruh provinsi itu makro. Tingkat pengangguran. Yang pengangguran kan secara nasional. Oke, itu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi perbedaan pertama tadi kita lihat tentu dari sisi lingkupnya. Sempit atau luas. Kalau kita kupas lebih dalam, bisa dilihat dari segi perbedaan dari segi produksi, harga, pendapatan, kesempatan kerja. Oke, sekian untuk pertemuan kita yang ke-18. Kita lanjutkan modul yang ke-19.